Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi di mata kuliah Konseling Populasi Khusus. Pada kali ini Bu Devi akan membahas terkait kajian tentang konseli atau klien korban narkoba ya. Nah, oke, langsung saja kita bahas merujuk pada pengertiannya. Jadi Bu Devi mengambil pendapat ahli, dalam hal ini Gordon pada tahun 2000. Nah, jadi beliau membedakan antara pengertian dan istilah yang berkaitan dengan pengguna obat-obatan atau drug user ya, dan ketergantungan obat atau drug addicts ya. Jadi ada pengguna obat-obatan, ada penyalahgunaan obat-obatan, dan ada ketergantungan obat ya. Jadi ada 3 istilah. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pengguna obat atau drug user. Jadi, mereka yang tergolong sebagai pengguna obat-obatan atau drug user ialah mereka yang menggunakan obat-obatan atau alkohol ya dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan, relaksasi, melepaskan kepenatan setelah bekerja, atau mengatasi rasa stres dan cemas dalam hidupnya ya. Jadi di sini obat-obatan ataupun alkohol yang digunakan itu sebagai sarana pelarian pada saat menghadapi masalah hidup saja ya. Jadi individu ketika menggunakan narkoba atau alkohol itu kalau pas lagi ada masalah atau pas ada tekanan ya, itu yang dinamakan tadi ya pengguna obat-obatan atau drug user. Lalu istilah yang kedua yaitu penyalahguna obat atau drug abuser. Ini adalah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol baik secara fisik, mental, emosional maupun spiritual. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka terkondisikan sedemikian rupa sehingga selalu menggunakan obat ataupun alkohol begitu ya. Jadi setidaknya mungkin dalam seminggu itu bisa 3 hari sekali itu menggunakan begitu ya. Beda dengan yang di awal tadi, yang pertama tadi drug user itu menggunakan obat-obatan atau alkohol kalau lagi ada masalah saja. Tapi kalau yang kategori kedua ini penyalahguna obat itu terkondisikan, bisa misalkan 3 hari sekali atau seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Dan drug abuser ini, penyalahguna obat ini tidak bisa menghentikan kebiasaan itu. Lalu mereka yang secara kognitif tahu bahwa obat-obatan atau alkohol itu dapat menyebabkan suatu masalah dalam kehidupan, namun mereka tidak mampu mengontrol diri untuk tidak menggunakannya gitu. Jadi sebenarnya mereka tahu kalau itu tuh nggak baik, tapi mereka nggak bisa mengendalikan diri sehingga terus-menerus menggunakan obat-obatan atau mengkonsumsi alkohol. Lalu selanjutnya ada kategori yang ketiga yaitu ketergantungan obat-obatan atau alkohol atau disebut drug alcohol addiction ya. Ini udah yang adiksi ya. Jadi addiction itu berasal dari kata addict ya, yang berarti tergantung terhadap sesuatu. Addiction mengandung pengertian ketergantungan terhadap sesuatu. Jadi secara harfiah drug alcohol addiction berarti ketergantungan terhadap obat-obatan atau alkohol. Dan Gordon juga menganggap bahwa ketergantungan terhadap obat atau alkohol itu adalah suatu gangguan atau penyakit individu yang bersifat fisik, mental, dan emosional sehingga individu merasa tidak mampu untuk menghentikan kecenderungan itu gitu ya. Jadi karena sudah adiksi, terlalu sering digunakan, akhirnya menimbulkan gangguan begitu ya. Dan secara sederhana ketergantungan obat itu dapat diartikan dalam kalimatnya itu saya tidak dapat berhenti gitu, I can't stop gitu. Semua obat-obatan dan alkohol yang sangat kuat pengaruhnya menimbulkan ketergantungan, misalkan putau, heroin, sabu-sabu, dan berbagai jenis obat-obatan terlarang lainnya. Lalu apa saja sih dampak dari penggunaan narkoba? Nah, secara umum itu ada 2 yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, yakni yang pertama ada kepribadian yang adiksi dan yang kedua adalah gangguan kesehatan tubuh. Oke, yang pertama kepribadian adiksi. Jadi individu yang mengalami kepribadian adiksi ditandai dengan suka menyembunyikan tindakan atau motif perilaku. Jadi suka berpura-pura, suka bohong, menipu, ingkar janji. Nah itu ya salah satu contoh kepribadian yang kurang baik yang ditimbulkan dari adanya adiksi begitu.
Dan kalau secara intelektual, individu akan mudah lupa, tidak dapat berkonsentrasi, sehingga menimbulkan penurunan kapasitas berpikir dan penurunan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi tidak bisa lagi berpikir jernih dan selayaknya orang normal pada umumnya gitu, karena bisa jadi dalam sistem sarafnya ketika adiksi narkoba itu ada bagian saraf yang misalkan terganggu atau rusak. Dan selanjutnya, adakah gangguan kesehatan tubuh? Nah, tentu saja ada. Nah, kalau gangguan kesehatan bagi pengguna narkoba yakni adanya adiksi atau ketergantungan, bisa infeksi paru, infeksi jantung, penularan penyakit hepatitis C, B, dan HIV/AIDS, impotensi, kecacatan bayi, kematian karena overdosis, dan infeksi. Dan hal yang perlu diwaspadai bagi pengguna narkoba atau junkies yaitu pasti teman-teman sering mendengar istilah ini ya, yaitu terjadinya sakau. Sakau yakni gejala putus obat yang ditandai dengan bola mata mengecil, hidung dan mata berair, bersin-bersin, menguap, banyak berkeringat, mual-mual, muntah, dan diare. Oke, selanjutnya kita bahas terkait jenis narkoba yang beredar di masyarakat ya. Kalau berdasarkan survei oleh BNN ya, pada kurun waktu yang lalu tahun 2014 gitu, jenis narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia adalah marijuana, sabu, ekstasi, dan heroin. Oke, kita bahas beberapa jenis ya diantaranya. Yang pertama itu adalah ganja ya, nama lainnya itu ada yang bilang cimeng, marijuana, gile. Nah, marijuana adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan bunga, batang, biji, dan daun kering dari tanaman ganja ya. Cannabis sativa, tanaman yang mengandung zat pengubah akal sehat delta 9 tetrahidrokannabiol atau THC dan senyawa lain yang terkait. Jadi biasanya orang-orang itu menggunakan ganja kering atau marijuana dengan memasukkannya dalam lintingan rokok atau ke dalam pipa ya, seperti itu. Lalu jenis yang kedua adalah sabu. Nah, ini bentuknya ada disebut nama lainnya adalah metamfetamin, kristal, kapur, dan es. Nah, ini biasanya dikenal sebagai sabu atau stimultan obat yang sangat adiktif yang secara kimiawi itu mirip dengan amfetamin. Dan sabu ini dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap dan dilarutkan dengan air atau alkohol lalu disuntikkan ke dalam tubuh ya. Jadi merokok atau menyuntikkan sabu dapat memberikan efek yang sangat cepat pada otak dan menghasilkan euforia yang intens ya. Jadi karena euforia tersebut dapat memudar dengan cepat, biasanya pengguna itu sering memakainya berulang kali. Itu ya sekilas info ya terkait jenis-jenis narkoba. Mungkin banyak juga jenis yang lainnya, namun di sini Bu Devi membahas beberapa. Berikutnya ada ekstasi. Ekstasi adalah nama umum untuk MDM ya, metilenedioksimetamfetamin. Ekstasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan sabu dan senyawa halusinogen ya. Jadi pada awalnya ekstasi ini dipatenkan oleh perusahaan farmasi Jerman ya, dan pada tahun 1910 itu digunakan sebagai obat untuk meningkatkan mood dan diet ya. Namun pada tahun 1985 AS Drug Enforcement melarang penggunaan obat ini karena potensinya sebagai agen perusak otak. Oke, berikutnya ada heroin. Heroin atau putau mungkin udah sering kita dengar ya kalau di berita atau media televisi, adalah narkoba yang sangat adiktif yang diproses dari morfin, yaitu zat alami yang dari ekstrak benih biji tanaman popi varietas tertentu. Dan ini biasanya dijualnya dalam serbuk putih atau kecoklatan yang telah dicampur dengan gula, pati, susu, bubuk, atau kimia. Dan biasanya pengguna menggunakannya dengan dihisap, dimasukkan ke dalam rokok, atau dicairkan dengan memanaskannya di atas sendok, lalu disuntikkan ke pembuluh darah, otot, atau di bawah kulit. Nah, itu ya tadi sekilas terkait jenis-jenis narkoba yang beredar. Lalu ada karakteristik klien korban narkoba. Jadi secara umum seorang ahli psikologi Kartono mengungkapkan karakteristik orang yang mengalami ketergantungan obat yakni yang pertama mempunyai keinginan yang tak tertahankan untuk menggunakan narkoba sehingga berupaya memperoleh dengan cara halal atau tidak halal begitu, karena saking pengennya maka
apapun cara itu ditempuh ya agar keinginannya itu terpenuhi untuk menggunakan narkoba. Lalu yang kedua, biasanya itu cenderung menambah dosis yang sesuai dengan toleransi tubuh dan menjadi ketergantungan secara psikis dan fisik. Akibatnya individu merasa kesulitan untuk lepas dari kebiasaan tersebut. Dan sementara itu Gordon memberikan tips ya untuk mengetahui apakah remaja itu menggunakan obat-obatan atau tidak. Nah begitu, jadi untuk itu perlu dilihat bagaimana karakteristik kehidupan remaja di rumah atau di sekolah. Nah jadi kalau karakteristik pecandu di rumah ya biasanya itu yang pertama semakin jarang ikut kegiatan keluarga. Lalu temannya itu berubah dan yang biasanya kumpul sama si A lalu kemudian berubah jadi sama si B, si C dan sebagainya. Dan jarang mau mengenalkan teman-temannya. Lalu teman sebayanya makin lama tampak mempunyai pengaruh yang negatif, mulai melupakan tanggung jawab rutinnya di rumah, lebih sering dihukum atau dimarahi, sering pulang lewat jam malam, tidak memperdulikan aturan dalam keluarga, dan kadang sering menghabiskan uang tabungannya dan selalu kehabisan uang, dan sering mencuri uang dan barang berharga begitu ya, dan bahkan sering merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan ya, dan sering bercerita juga kepada keluarga atau sanak saudaranya yang mau mendengarkannya, biasanya untuk memperoleh simpati, sehingga bisa dijadikan tempat meminjam uang. Dan selalu meminta kebebasan lebih, malas mengurus diri, jarang mau makan bersama keluarga, tidak mau peduli terhadap kebutuhan keluarga, kadang bahkan sering mengunci diri di kamar dan tidak mengizinkan orang tua untuk masuk ke kamarnya gitu. Sering berbohong, sikapnya manipulatif, tampak manis tetapi ada maunya seperti itu, dan sering makan permen karet atau permen mentol ya untuk menghilangkan bau mulut, dan juga sering memakai kacamata gelap atau membawa obat tetes mata. Lalu bagaimana karakteristik pecandu di sekolah? Nah biasanya nilai sekolahnya menurun drastis, motivasi belajarnya menurun, mengantuk di kelas, meninggalkan hobi yang terdahulu, misalkan dulu suka ekskul basket, tiba-tiba nggak mau ikut ekskul basket. Lalu mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang dalam tanda kutip itu tidak beres di sekolah, sering meminjam uang kepada teman, lalu sering pergi hingga malam atau menginap di rumah teman. Nah oke, itu beberapa di antaranya ya. Dan bagaimana sih layanan BK yang tepat bagi klien atau konseli korban yang adiksi narkoba ini? Yang pertama itu bisa menggunakan konseling terpadu ya, yaitu upaya memberikan bantuan kepada klien kecanduan narkoba dengan menggunakan beragam pendekatan konseling ya, dan memberdayakan klien terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal, bermoral, dan dapat menghidupi diri dan keluarga. Jadi syarat utama konseling terpadu ini, klien telah selesai dengan program detoxification dari RSKO atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Oke, selanjutnya ragam pendekatan konseling yang diterapkan pada konseling terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa menggunakan konseling individual ya. Penerapan konseling individual ini upaya membantu klien oleh konselor secara individu dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional, dibuat nyaman gitu ya, sehingga nantinya klien itu akan percaya pada konselor, dan ketika sudah percaya maka klien akan bisa jujur membuka rahasia batinnya atau disclosure yang selama ini tidak pernah dikemukakan kepada orang lain termasuk keluarga gitu ya. Jadi melalui hubungan yang nyaman akhirnya klien juga bisa percaya dengan konselor, sehingga bisa menceritakan sisi dirinya mungkin selama ini yang tidak bisa diceritakan ke orang lain. Nah, sehingga dengan begitu konselor akan lebih mudah membantu konseli atau klien agar tidak kembali lagi menggunakan narkoba. Nah, jadi prinsip-prinsip konseling individu itu apa yang harus dilakukan konselor, yaitu pertama menumbuhkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya yang destruktif gitu ya. Jadi bisa menggunakan model konseling realitas ya. Jadi klien diarahkan untuk bisa menerima segala akibat atau konsekuensi dari tindakannya di masa lalu, termasuk misalkan dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan dari pekerjaan begitu ya. Jadi menerima kondisi ini begitu ya, tidak menyesali yang terlalu dalam dan membuat down. Lalu yang kedua, konselor mengarahkan konseli agar menerima realita dengan hidup dengan jujur dan buat rencana hidup secara rasional dan sistematik untuk keluar dari cengkeraman narkoba dan bisa menjadi manusia yang baik.
lalu tidak menyalahkan orang lain atas kecerobohan dan kesalahannya mengkonsumsi narkoba, dan yang keempat, menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana hidup tersebut ya. Jadi konseli atau klien diarahkan untuk menerima kenyataan, lalu bisa membuat rencana hidupnya, dan diarahkan untuk bisa melaksanakan rencana hidupnya tadi. Dan jika seorang konselor menguasai pendidikan agama, nah lebih baik konseling individu ini diiringi dengan ajaran agama seperti penyerahan diri kepada Allah bagi yang muslim ya, mencoba untuk menerima cobaan hidup dengan tawakal, taat beribadah, dan berbuat baik terhadap sesama ya. Jika konselor tidak misalkan terlalu menguasai agama, konselor bisa meminta bantuan ahli agama ya. Misalkan kalau dalam muslim ustadz, atau sebutan lain misalkan kalau dalam agama non muslim misalkan pendeta dan sebagainya. Lalu bisa juga memberikan bimbingan kelompok ya, dengan tujuan agar memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi ya, melalui dinamika kelompok tadi ya, dengan mendengar pendapat dari orang lain, saling sharing, nah sehingga bisa menerima masukan-masukan yang positif. Oke, selanjutnya, yang terakhir, nah tadi ya ketika misalkan dalam bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok, individu mendapatkan support group, berdiskusi dengan beragam kelompok, diharapkan klien akan makin meningkat kepercayaan diri untuk hidup normal dan juga tumbuh sikap kepemimpinan diri, keluarga, dan masyarakat, sehingga setelah melakukan konseling klien menjadi orang yang berguna ya. Jadi pelajaran dari hal-hal tadi ya, support group yang ada dalam sharing ketika dinamika kelompok bisa diterapkan dalam kehidupan yang lebih baik. Dan juga bisa menggunakan konseling keluarga ya. Jadi konselor mengajak anggota keluarga lain seperti ayah, ibu, saudara untuk bisa menguatkan klien gitu, untuk bisa berubah. Karena misalkan nih ada salah satu konseli yang dulunya menggunakan narkoba, kakak kelas Anda ya, itu mengungkapkan bahwa dia pernah menggunakan narkoba dan sempat mau balik lagi, terbujuk oleh teman-temannya. Yang menguatkan dia untuk bisa berubah itu adalah dukungan dari orang tua dan keluarga. Nah, jadi kita bisa melibatkan keluarga dalam layanan bimbingan dan konseling yang kita gunakan ya, bisa dengan menggunakan konseling keluarga, sehingga dengan dukungan yang kuat bisa membantu klien atau individu untuk berubah menjadi lebih baik. Oke, baik, sekian penjelasan dari Bu Devi untuk materi kali ini, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.